Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, dalam kondisi yang lapang ataupun sempit, semoga ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ahlus Sunnah rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Dalam situasi kondisi agak mendung dan hujan, mudah-mudahan tidak surut dan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk selalu menjalankan ketaatan demi meraih hasanah fil akhirah nantinya insyaallah. Karena tingkatan-tingkatan di dalam menjalankan ibadah itu semakin berat tanjakan tingkatan tantangan yang kita hadapi, tentu nilai dan keutamaannya semakin tinggi pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah masuk ke dalam arena sifat 20 dalam rangka kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Tujuan kita adalah bagaimana tetap kita istiqomah di dalam menjalankan ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu artinya rukun dan syarat serta ketentuannya sudah diatur oleh Allah. Yang ghairu mahdhah itu umum sifatnya. Duduk kita akan bernilai ibadah kalau niat kita ikhlas karena Allah. Itu tidak pakai rukun dan syarat itu. Mau duduk dekat tonggak, mau menyandah, mau indah, terserah. Yang penting duduk di atas kursi, di atas tikar. Tapi kalau sholat ada rukun dan syaratnya, itu mahdhah. Jadi ibadah itu ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Gitu. Yang dimaksud ayat ketentuan Allah itu, dan tidaklah akan aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ibadah di sana umum sifatnya. Baik ibadah yang umum ataupun yang khusus, itu tujuan Allah menciptakan manusia itu sendiri. Jadi mudah-mudahan kita tidak terlepas selalu dalam koridor kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemarin sudah kita masuk ke dalam sifat-sifat Allah
yaitunya pembahasan tentang masalah sifat 20, atau sering ada juga yang menyebut 41. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. 20, 21 kan 41. Nah gitu. Sudah masuk kita ke sana. Pertama, sifat yang 20 itu yang wajib itu dibagi kepada 4 pembahasan. Ada namanya sifat nafsiyah tentang kedirian Allah, ada namanya sifat salbiyah. Salbiyah itu artinya menyangkal atau menolak sesuatu hal yang tidak cocok dengan Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Yang ketiga ada namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu artinya yang tergambar, yang terbayang. Ada yang menyatakan majaz. Itu hakikatnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat ada sifat ma'nawiyah namanya. Sifat ma'nawiyah itu artinya sesuatu yang lazim. Sifat ma'ani yang sifat wujudnya disebabkan oleh adanya sifat ma'ani tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, maka bagaimana kita tetap istiqomah dalam mencari hakikat dari penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin yang pertama yaitunya sifat nafsiyah, kedirian, yaitunya hanya 1, wujud. Wujud itu artinya ada. Jadi wujud artinya ada. Lawan dari wujud itu kemarin sudah kita kupas, sifatnya adalah adam. Adam itu artinya tiada, lawan daripada wujud. Jadi wujud lawannya adam. Wujud ada, adam tiada. Nah, kalau Nabi Adam itu gimana? Diadakan baru dia ada. Hakikat Nabi Adam itu tidak ada itu. Sama dengan kita. Nah gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Contohnya sifat wujud tersebut. Jadi dalilnya di dalam Al-Quran ketentuan yang menyatakan Allah itu bersifat wujud. Wujud artinya ada. Bukti Allah itu maha ada. Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 54. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Ada juga yang menyatakan 6 hari. Ayyam 6 masa. Nah, tapi jangan samadekan dengan hari kita. Ayyam di sana bukan ayam ya, ayyam. Nah, tasdid. Kalau ayam mereka itu yang di luar sana itu. Jadi hari maknanya bisa, waktu juga bisa, masa juga bisa. Dalam 6 masa, dalam 6 hari, ada juga menyatakan seperti itu. Dan itu tidak bisa dibawakan kepada logika kita berpikir, oh samu juari awak berarti 24 jam. Tidak, 1 hari di sisi Allah, di akhirat, di sisi Allah itu 1000 tahun dengan hari kita. Kini tahun 2021, berarti 2 hari lebih seketik lah baru. Ya Bu ya.
Nah, makanya itu arenanya bukan akal lagi, tapi arena iman. Jatuhnya ke keimanan. Percaya atau tidak percaya, meyakini tidak meyakini, mengimani tidak mengimani, itu bukan tataran akal, di atas akal. Makanya Allah memberi manusia itu 4 hidayah. 1, hidayah naluri, insting. Ada juga menyatakan seluruh makhluk itu dapat itu. Anak kecil umur sehari 2 hari haus dia nangis, lapar dia nangis, basah dia nangis. Ya Pak ya, ada binatang buas dekat dia nangis, ada semut gigit dia, tidak nampak dia wak samui itu doh, tapi dalam badannya, dekat badannya dia nangis juga. Dia senjatanya tangis, insting. Yang kedua hidayah panca indera, pengembangan hidayah. Pertama, merasa, meraba, mencium dan segala macamnya, udah mulai melihat. Yang ketiga hidayah akal. Itu dia, akal. Yang ketiga, dan akal manusia itu terbatas. Akal juga ciptaan Allah. Ada sesuatu hal yang tidak bisa termasuk di akal manusia. Yang keempat hidayah agama. Ini berarti agama ini, iman ini di atasnya akal. Tapi akal itu penting agar agama bisa dijalankan. Orang beragama itu bisa tamakan diaka. Kalau tidak tamakan diaka, jangan diakal-akalin. Nah, kayak gitu. Lari keimanan. Ngantuk, Bu? Iya. Masya Allah. Tidak apa-apa, mungkin dia latih capek lah gitu kan. Hari dingin gitu, sejuk. Ya. Menak manuangan, alhamdulillah. Ya, kita hidup kita entah kapan kita tidak tahu. Makanya beruntunglah kita selalu kita sirami rohani kita dengan ilmu ma'rifatullah. Mohon izin, karena ilmu dunia itu banyak yang lebih tahu, yang lebih ahli, yang lebih santiang dari awak banyak itu. Ilmu matematika, bahasa Inggris, ilmu fisika. Itu hakikatnya sebenarnya larikan kepada tauhid. Jangan dipisahkan. Kalau dibawa kepada tauhid, karena ilmu itu kan datang dari Allah. Nanti akan sampai ke sana nanti kajian kita. Allah itu maha mengetahui, ya, alim. Nah, gitu. Ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi pada Allah, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada atau dalam masa 6 masa 6 hari. Tsummastawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Itu sudah lari keimanan itu. Arasy itu seperti apa? Nanti ada kajian khususnya, ada arasy, ada kursi. Ayat kursi yang hafal dia waktu, kursi Allah itu seperti apa? Wasi'a kursiyhus samawati wal ardh. Masya Allah. Di kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Kalau bumi masih mendingan lah, kan nampak dia wah bule globe itu kan nampak tuh, atau dalam peta. Tapi kalau langit seperti apa? Kita tidak tahu. Mana hakikat langit itu yang mana? Langit itu 7 hal itu. Langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit yang ke-7. Dan sampai sekarang belum ada manusia yang mencari hakikat langit itu. Yang mana? Cuma lapisan-lapisan saja. Atmosfer, ozon dan segala macamnya. Itu kajiannya ilmu fisika. Rasulullah Mi'raj itu melewati langit yang ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Berarti di atas itu ada arasy, ada kursi, ada raf-raf namanya. Kalau dalam kajian ilmu tauhid ada tingkatan-tingkatnya ke atas itu. Ada kalam. Itu tidak dengan akal lagi itu, dengan iman.
Makanya seteres kalau ada orang yang hanya dengan akal saja. Jadi tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Setelah itu dilanjutkan oleh Allah, kata Allah, yughshil laili wan nahar, dia yang menutupi malam kepada siang, yang mengikuti dengan cepat. Kalau di awak kini ko hari malam tuh jam berapa tuh? Jam 6, setengah 7 sore gitu kan. Nah, kemudian nanti pagi juga seperti itu. Dan dia siang dan malam itu selalu berjalan di atas sunnatullah. Tidak ada yang saling mendahului. Yutlubuhu hatiyatan, dia menutupi atau menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang, wasyamsa wal qamar wan nujum. Jadi Allah yang menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya itu adalah tunduk kepada Allah dengan perintahnya. Matahari tidak pernah membantah, bulan tidak pernah membantah, bintang-bintang tidak pernah membantah ketentuan Allah. Ini bukti wujudnya Allah, bukti Allah itu maha ada. Kemudian dijelaskan, ala lahul khulqu wal amru tabarakallahu rabbal alamin. Ingatlah, seluruh ciptaan Allah itu diciptakan dan diurus menjadi haknya. Haknya itu artinya hak Allah. Jadi Allah yang mengurus semuanya. Matahari, bumi, aras, planet-planet, bintang-bintang, apalagi itu, sebut sajalah. Itu tidak ada minta bantuan kepada siapapun, tidak ada. Tabarakallahu rabbal alamin. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ayat ini menjelaskan sebagai dalil nakli atau dalil nakal. Ada juga menyatakan dalil itu ada dua, ada dalil akli, akal, tamakan diaka, ada dalil nakli, dalil nakal, itu Al-Quran dan hadis. Ini Al-Quran, surah Al-A'raf ayat yang ke-54, surat yang ke-7. Bukti Allah itu wujud, maha ada. Nah, jadi sangat penting bagi kita untuk awak renung-renungkan, ternyata adanya matahari Allah yang ciptakan dan tidak butuh bantuan dari siapapun. Adanya bulan, adanya langit, adanya bumi, itu kalau dalam tafsir kajian surah Al-Fatihah itu ada kitab yang menjelaskan Samudra Al-Fatihah. Itu boleh dilihat di sana. Itu Allah maha kuasa segala-galanya. Nah, satu ayat saja contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah pengasih, Allah penyayang. Bagaimana kasih Allah itu, sampai di mana pula sayangnya Allah tersebut. Nah, jadi Allah maha pengasih, iya. Siapa saja yang meminta pasti dikasih. Seluruh makhluk. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallah rizquha. Seluruh makhluk yang melata di alam dunia ini itu rezekinya sudah dijamin. Bahkan burung yang terbang pada pagi hari dengan perut kosong, dia kembali pulang pada sore hari dengan perut kenyang.
Bahkan makhluk Allah yang lemah sekalipun sering dicontohkan dalam Al-Quran. Malahan ada salah satu surat Al-Ankabut. Ada salah satu surat ya Bu ya, Al-Ankabut. Apa artinya itu? Bu, boleh terang Bu? Al-Ankabut apa artinya Bu? Laba-laba. Laba-laba boleh tahu Bu? Lai. Setelahnya membuat jaring laba-laba gitu kan, sarang laba-laba. Makanya lai dia tidur, istirahat dia, nyon yang setelah, iya kan? Yang dimakan laba-laba itu apa? Makanan laba-laba itu nyamuk. Nyamuk itu tabang, punya sayap. Ini diam saja. Tapi rezeki itu sudah dijamin. Nah itu wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallah rizquha. Ini sudah dijamin. Apalagi manusia kan seperti itu. Nah, gitu. Jadi jangan takwi lah, jangan cameh loh. Kadang-kadang kan ada anak-anak muda itu nyoka nikah mau berkeluarga di laika taluk dia mau gua, laika idui anak orang dia mau gua, laika adu-adu saja yang muncul masalah itu. Kenapa? Karena takut tadi itu. Padahal rezeki itu sudah dijamin. Nah, jadi oleh sebab itu tandanya Allah wujud, Allah ada, Allah menciptakan seluruhnya tanpa minta bantuan kepada siapapun. Abara bareknya bumi gua, sia yang memaci itu, di ma tonggak tiang-tiang langit itu tuh. Kalau akal boleh kita pikir dulu, langit di atas, bumi di bawah. Siapa macik langit itu di mati yang di matonggaknya. Awan itu berjalan bagaikan jalannya awan, nah gitu kan. Awan itu kan cepat jalan itu. Bumi itu juga berjalan, bergeser bagaikan jalannya awan itu. Di awak kadang-kadang tidak terasa. Kalau ingin tahu awak, buktikan saja. Andaikan ada di rumah awak matahari sedang kencang, rumah awak atau seng, ndak ada pakai loteng dah, berlubang seketik, masuk cahaya matahari ke dalam rumah. Kan ada tu ibu ya, caliak tu, tarui. Ndak usah lama-lama, 1 minit 2 minit saja di, kamu baru digaris tu. Aku siko kini gua. Paling-paling 1 minit 2 minit sesudah itu nyoba renjak lah tu. Gitu. Berarti bergeser, berjalan, berputar. Di awak yang tidak terasa. Nah itu namanya dalam ilmu fisika gaya gravitasi namanya. Kalau tidak tabang-tabang awak di bumi juga. Kenapa? Perputarannya itu. Jadi Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa dengan segala kekuasaannya, tidak ada tandingannya. Makanya manusia itu langkah yang dimiliki adalah dituntut dan dituntun agar bagaimana tetap mensyukurinya. Nah, itu yang penting. Karena kondisi dan kehidupan kita. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ini Allah menyatakan bahwa tanda Allah itu ada, Allah itu wujud. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kemudian setelah itu menciptakan siang, menciptakan malam, menciptakan matahari, menciptakan bulan, bintang-bintang. Di sini wan nujum. Nujum, bintang-bintang. Makanya ada orang ahli nujum, ahli bintang, gitu. Tapi yang tidak boleh awak percaya kepada bintang-bintang itu. Kok bintangnya Gemini, kalau Gemini sama ini dia, aku baca kak taruh isi itu rumah aku mah, gitu. Itu yang merusak tuh anak muda-muda biasanya sering gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Jadi oleh sebab itu, dengan seluruh ciptaan Allah itu, maka membuktikan Allah itu ada. Menciptakan malam, siang. Coba kalau siang saja kasalamueh, ndak usah lama-lama, agak seminggu saja jadi hari siang. Ndak mau seminggu, ndak lah sebulan lah bagai. Ndak ada tidur. Dan itu bahaya. Bahaya. Malapetaka yang datang. Atau malam salamueh agak sebulan. Atau bencana besar itu. Contoh, enggaklah ini bumi. Bumi itu kan berputar ya Bu ya. Pada porosnya. Ini matahari disinar terus. Agak seminggu, nyondak berputar bumi ke dah. Bu, boleh nampak Bu? Ini kan contoh. Tapi contoh ini menjadikan kita agar hakul yakin, keyakinan kita. Matahari menyinar terus. Dan bumi kau ndak berputar tu. 1 minit, 2 minit, 3 minit, sampai 10 menit, sampai sejam, 2 jam. Panas, makin panas, makin panas. Dari 100 menjadi 200, 300, 1000, 2000 derajat Celcius. Belahan bumi yang kena matahari ini panas terus, akhirnya PLN meledak. Gardu apa tu yang di situ tu Bangru meledak loh, kebakaran. Kompor meledak lo, rumah meledak lo, malatui ke surlah tawaka, nan sabalah kamari iswa kebakaran dah. Apalagi kalau sebulan, kan ada dulu mah kemarau panjang 9 bulan, iya marangge ke saudaranya. Nan sebelah bumi yang tidak kena sinar matahari, dari hari, dari jam, menit terus gitu kan, makin dingin suhunya, di bawah 0, di bawah 1, di bawah -2, -3 terus gitu kan, sampai 100 di bawah minusnya. Akhirnya bumi yang bagian sebelah ini yang tidak kena sinar matahari sama aja kulkas, freezer membaku. Ayah itu baku tu Batang Kuranjai itu baku tu Indah Ruang itu baku sadalah itu. Rumah awak baku, semua awak baku ke sadalahnya, maka menjadilah beku bagian sini. Begitu maha besar Allah. Dengan adanya perputaran itu, maka ada siang, ada malam. Yang tadi mulai dingin, kembali besok pagi panas lagi. Sesuai dengan kondisi dan situasi kita yang diizinkan Allah. Makanya beruntunglah kita, alhamdulillah di Indonesia ini garis khatulistiwa semuanya sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicari daerah-daerah kutub, ada yang hujan es sebagai jangan baca cita-cita hujan es lah. Ia membeku awak dinyok, dingin. Atau bagian yang kena sinar matahari lama itu panas. Karena semua itu adalah sunatullah. Jadi oleh sebab itu menandakan Allah itu ada, Allah wujud, Allah yang menciptakan dan yang mengadakan semuanya yang ada di alam dunia ini dan juga di alam-alam di luar planet bumi ini. Nah, kalau planet kok banyak loh gua. Yang sering terkenal kan 9. Macam-macam saja itu. Ada yang lebihnya lagi. Dan bahkan ada miliaran, triliunan, bahkan ratusan triliunan. Semuanya itu berjalan di garis edarnya. Kalau sempat bumi Hawakot terbentur dengan planet yang lain, ya sudah. Itulah kiamat. Tapi ternyata tidak. Dia berjalan di atas sunnatullah. Tapi semua akan berakhir. Karena itu semua adalah ciptaan. Akan berakhir, akan habis.
Namanya dalam ilmu tauhid namanya fana, akan hancur, akan lenyap. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu dalil yang pertama, Allah bersifat wujud. Allah maha ada. Adanya Allah tidak sama dengan adanya makhluk, karena makhluk itu ada yang mengadakan. Dalil yang kedua, sering ini dibaca mungkin imam kita. Di sini kan ada salat sajadah pagi Jumat Ibu ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Belum ya? Belum. Kadang-kadang terkaji waktu apa yang ada di antara keduanya. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya. Di antara langit dan bumi. Oh, banyak yang tidak tahu. Langit enggaklah dia teh, bumi. Kuah. Antara langit dan bumi itu ada. Kira-kira apa? Ternyata ada itu. Berarti tidak nyampai ilmu manusia ke sono. Allah ciptakan itu. Sampai-sampai yang tidak ada menurut manusia itu ada dalam pandangan Allah. Masya Allah, luar biasa. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi', afala tatazakkarun. Tidak ada seorang pun penolong. Jadi tidak ada yang menolong maupun pemberi syafaat selain daripada Allah. Jadi tidak ada yang bisa memberi pertolongan, bisa memberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tatazakkarun. Ini disindir kita oleh Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya? Na'udzubillah. Jadi kita berselindung kepada Allah agar kita tetap istiqomah di atas ketaatan. Dan karih wana Allah mengecekkan afala ta'qilun. Oi, lebu akal. Itu bahasa awak tu. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak memikirkannya? Kalau di sini afala tatazakkarun. Kan sering ayat ini dibaca oleh ustaz kita. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun. Jadi di sini kita disindir oleh Allah, apakah kamu tidak memperhatikannya? Ternyata memperhatikan tentang ciptaan Allah sangat penting sekali. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi satu sifat wujud, sifat nafsiyah yang ada bagi Allah, lawannya adalah Adam. Adam artinya tiada atau tidak ada, dan adanya makhluk ada yang mengadakan, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita semua akan kembali kepada Allah. Itu yang sering kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah. Datang dari Allah itu maksudnya hakikat yang menciptakan kita adalah Allah. Wa ilaihi, dan kepadanya lah rajiun, kita akan kembali. Jadi kita kembali kepada Allah. Jadi kita meninggal itu sebenarnya dalam rangka kita kembali kepada Allah. Jadi oleh sebab itu, sebelum kita kembali kepada Allah, maka tentu kita persiapkan
bagaimana kondisi dan situasi kita nanti di hadapan Allah. Itulah dengan amal soleh kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang kabatanyo Bapak Ibu? Jadi satu sifat wujud. Artinya ada. Lawan daripada wujud adam. Artinya tidak ada. Nah, kemarin hadis sudah kita sampaikan, kita akan melihat Allah nanti di akhirat seperti kita melihat bulan purnama. Rasulullah mentamsilkan kepada para sahabat. Hai sahabat, apakah kamu lihat bulan? Lihat ya Rasulullah. Nanti kita akan melihat kepada Tuhan kita, kepada Allah seperti kita melihat bulan. Artinya nampak. Nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita masuk sifat tadi, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat kedirian bagi Allah. Hanya satu, wujud. Yang kedua yaitunya sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah itu? Sifat salbiyah ada 5. Satu, qidam. Qidam pakai Q ya, wujud qidam. Nah, kita kan mendalaminya saja. Mungkin sudah hafal wujud, qidam, baqah, mukhalifatul lil hawadits, wahdaniyat. Nah, gitu. Jadi qidam sifat salbiyah. Salbiyah itu artinya menolak, menyangkal yang tidak cocok dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitunya qidam. Qidam itu artinya dahulu. Jadi tidak ada yang mendahului. Siapa yang paling dahulu? Allah. Sebelum bumi ini ada, maka Allah sudah ada. Sebelum langit dan bumi seluruh ciptaan ini ada, maka Allah yang terdahulu. Qidam. Lawan dari sifat qidam ini adalah hudus. Hadasa atau hudus. Pakai sa, alif ba ta, alif ba ta sa. Nah, itu hudus. Hudus itu artinya baru. Kalau orang kampung mengecek namanya baharu. Nah, itu baru. Jadi sifat qidam adalah menandakan Allah itu dahulu. Tidak ada yang mendahului selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mendahului itu bukan Allah. Ah, gitu. Allah selalu dahulu. Itu sifat salbiyah. Menolak, menyangkal kalau ada yang dahulu daripada Allah itu la yumkin, tidak mungkin. Nah, begitu dalam mendudukkan kajiannya. Makanya dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Hadid surat yang ke-57 ayat yang ke-3. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Itu dahsyat semuanya itu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwalu, dialah yang awal, yang pertama. Wal akhiru, dialah yang akhir. Itu bukan makanan akal lagi itu. Waz zahiru, yang zahir. Yang zahir itu artinya yang nampak, yang jaleh. Tapi kok tidak nampak? Makanya jangan dibawa kepada arena akal. Wal batin, yang tersembunyi, yang tidak nampak, yang batin. Oh, nya pakai ilmu batin tuh mah, ilmu yang tidak nampak tuh. Gitu. Oh, itu kebatinan tuh. Itu dalam tuh. Gitu. Batin. Jadi huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Allah yang zahir, Allah yang batin. Itu makanan iman. Makanya
begitu besarnya Allah sampai-sampai tidak nampak oleh manusia dengan mata kepala manusia itu. Saking halusnya batinnya Allah, tersembunyinya Allah sampai-sampai tidak kelihatan. Dalam hadis qudsi itu dijelaskan Allah itu bahkan lebih dekat, lebih halus kalau urek liye kan dakek Jawa ya, urat leher kita. Min hablil warid. Bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Urat liye le dakek Jawa bu. Lai. Kuah kan dakek dah, dakek mana dah. Allah lebih dekat daripada itu. Insyaallah dahsyatnya. Nanti ada kajiannya, Allah menciptakan manusia. Di dalam tubuh manusia itu ada rongga dada. Ini halusnya. Di dalam rongga dada itu ada hati. Di dalam hati itu ada fuad. Di dalam fuad itu ada kulub. Di dalam kulub itu ada namanya sir. Di dalam sir itu lebih halus lagi itu wasiru ana. Di dalam sir itu adalah aku, kata Allah. Nanti kalau umur panjang nanti kita coba menguraikan itu. Artinya apa? Bahwa kalau mencari Allah itu tidak perlu jauh-jauh kemana-mana, cukup mentaati perintah Allah, menjalankan syariat dan menghentikan larangan. Itu sudah dekat ke sana itu. Kan kadang-kadang ada juga yang mencari Allah itu jauh-jauh harus ke sana, ke sana, ke sana. Tidak. Allah itu ada di mana saja kita berada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yaitunya qidam. Kalau bahasa Jawa kidam gitu kan, nya pakai q itu qidam, artinya adalah dahulu. Lawan daripada qidam itu adanya hudus. Hudus itu artinya baharu. Dalilnya adalah huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sudah masuk yang kedua, bicara masalah sifat 20 atau sifat 41, yaitunya wujud, qidam. Wujud ada, qidam artinya terdahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.